pengen bagian dunia, masih ada pengen bagian akhirat. Sudah nggak ada hubungan dengan manusia. Tapi dia ibadah kepada Allah, zikir, sholat, dan lain sebagainya. Itu masih pengen bagian dunia dan akhirat. Seperti badan sehat. Kok sholatnya banyak, biarin, biar badannya sehat. Ya. Kok rajin banget itu zikirnya, biar harta terjaga. Kok rajin banget itu sholat duhanya, biar rezekinya lancar. Ya. Kok baca surat waqiahnya, wih banyak, biar rezekinya luas. Ya. Dan juga nanti bagian akhirat, supaya nanti dapat villa nanti di akhirat. Mendapatkan bidadari. Ya. Ini ibadah kepada Allah sebenarnya sudah ikhlas. Sudah ikhlas, dia sudah tidak ada urusan dengan manusia. Tetapi dia masih minta bagian dunia akhirat. Supaya rezekinya lancar, biar harta terjaga, biar badan sehat, biar nanti dapat surga, ketemu bidadari, ketemu dengan macam-macam. Ini ibadahnya orang ikhlas, tapi ikhlasnya orang awam. Ya. Orang ibadah yang ikhlas yang kayak gini ini masih rawan, masih belum bisa istiqomah. Kenapa? Biasanya orang yang ikhlas yang kayak begini ini nggak bisa istiqomahnya. Kenapa? Dia rajin sholat duha karena ada pamrih, apa pamrih rezekinya lancar. Ya, bisa ada kemungkinan, dua kemungkinan. Bisa juga benar-benar lancar, bisa juga ya masih belum lancar. Nah, terkadang seseorang yang sholat duhanya ini karena ngejar kelancaran rezeki, ya. Kalau rezekinya udah lancar, biasanya duhanya berhenti karena merasa tujuannya udah tercapai. Kalau malah nggak lancar, nah ya berhenti juga. Apaan ini kok nggak mempan, nggak manjur. Ya. Ini belum istiqomahnya di sini. Orang sholat hajat karena lagi kepepet aja. Lagi kepepet, dia bawa sholat hajat. Kalau udah kepepetnya hilang, udah longgar, biasanya berhenti juga. Jadi ikhlas yang ke wali ini dan wali rendah rawan. Makanya Pangersa Abah itu sering pernah menyampaikan. Kata Abah, sholat hajat itu adalah sholatnya orang kepepet. Dan sampai tadi malam, kata Abah, semenjak ketemu dengan Abah Adam, sampai tadi malam Abah tidak pernah ninggalin sholat hajat. Kenapa? Karena Abah selalu kepepet. Coba, guru kita luar biasa. Sampai tadi malam Abah nggak pernah ninggalin sholat hajat. Kenapa? Sholat hajat itu orang orang sholatnya orang kepepet. Dan sampai tadi malam Abah itu masih kepepet terus. Nah, luar biasa seorang guru mursyid. Kok bisa Abah kepepet? Nah, kita harus luas pikirannya. Seorang mursyid itu adalah pewaris Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu istighfar. Rasulullah selalu mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sudah berdoa. Kenapa sampai segitunya? Dalam riwayat sampai 70 kali, ada yang riwayat 100 kali istighfar dalam sehari. Kenapa? Karena itu untuk umatnya. Untuk bisa nyafaati umatnya. Demikian pula guru mursyid. Guru mursyid ibadahnya luar biasa. Guru mursyid tidak akan bisa terjangkau, tidak akan terkejar. Ya, tidak akan terkejar, semakin melesat. Seorang murid tidak akan bisa ngejar prestasinya guru. Untuk apa itu? Untuk kita para ikhwan. Kalau abah melek itu semuanya demi ikhwan. Kalau awal ibadah-ibadah yang luar biasa guru kita, ini untuk ikhwan. Maka berbahagialah kita semua. Orang yang dipertemukan oleh Allah dengan gurumu seperti guru kita sahabat. Jadi kata beliau sholat kepepet. Nah, sebenarnya yang kepepet bukan apa. Kita semua yang murid-muridnya ini yang banyak kepepet. Nah, dibantu oleh guru kita. Diikut didoakan oleh guru kita.
Ya. Tapi kita juga nggak boleh tinggal diam. Ya. Nggak boleh tinggal berpangku tangan, nyantai-nyantai. Ah, jadi ada abah ini, ada guru ini yang doain, ada guru ini yang nyafaatin, ada guru ini yang bantuin. Oh, nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa, kita juga harus tetap usaha. Makanya kan bahasa sok, sok nyalakan mesinnya, mesinnya nyalakan, abah yang dorong. Nah, ini bahasa guru kita. Sok nyalakan mesinnya, nanti abah yang dorong. Artinya apa? Kita nggak bisa diem. Semuanya diabahkan kabeh. Abah yang nyalain mesin, abah yang ngisi bensin. Kita tinggal nongkrong di situ. Oh, nggak bisa. Guru kita nggak ngajarin seperti itu. Tetap kita bukan dikasih ikan, tapi dikasih kail. Kita harus berusaha. Bagaimana kita usaha naik, bagaimana kita derajat kita naik, kalau kita tidak ikut dorong, kalau kita tidak ikut nyalain mesin. Tetap kita harus ada usaha, meskipun usaha kita nggak seberapa. Yang bisa itu adalah yang bisa maju di jalan itu adalah guru kita. Tapi kita harus ada andil. Tetap kita nyalakan mesin. Ya, yang dorong, yang membuat kendaraan kita ini berjalan bukan kita, tapi guru mursyid. Yang buat kita naik derajat. Yang naik kita naik tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha kita, bukan ibadah kita, tapi karena guru kita. Ya. Tapi nggak bisa diserahkan semuanya kepada guru. Enggak, diem aja. Yang penting nanti, kalau waktunya naik juga Allah naikin. Nggak bisa. Kita harus juga tetap usaha. Pikir, mana ke bangun malam, dan lain sebagainya. Nah, nanti Allah yang dorong. Jadi nah, belum bisa istiqomahnya kalau masih ikhlasnya di sana. Jadi sholat duha karena pengen, karena lagi rezeki berat, sholat hajat lagi kepepet, lagi ini, sholat istiqoroh kalau lagi bingung. Nah, ini. Jadi ikhlasnya orang awam ini masih goyang, masih belum bisa istiqomah. Karena masih ada kaitan hubungan dengan bagian dunia dan bagian akhirat. Nah, tapi kalau ada seperti ini ya biarin aja. Ya mungkin ikhwan masih di level ini ya nggak apa-apa, terusin aja. Nanti insya Allah lama kelamaan ini juga akan hilang. Ya akan meningkat. Ya maka di tingkat yang kedua adalah eh, wa ikhlasul khawas, ikhlasnya orang khawas. Nah, ikhlasnya orang khusus. Bagaimana itu? Tolabul hududil ukhrawiyah dunad dunyawiyah. Ikhlasnya orang yang sudah naik khawas ini adalah hanya mencari bagian akhirat. Tidak ada urusan kayak nggak pernah ngeluh urusan dunia. Terus istiqomah belajar. Kenapa? Yang penting nanti di akhirat, ya. Di akhirat yang penting selamat, yang penting bersama dengan ahli silsilah terus. Ya. Jadi nggak ada urusan dunia, sudah nggak mikirin lagi dunia. Masa bodoh. Ya. Jadi dengan orang, dengan dunia saja nggak ada hubungan, apalagi dengan orang lain. Tetap dia tetap istiqomah belajar. Nah ini yang sudah istiqomah biasanya. Mulai istiqomah ini di level ikhlas yang kedua ini. Karena apa? Sudah nggak ada urusan dengan dunia. Kalau yang awal tadi masih ada kaitan dengan dunia. Kalau lancar bisa terus. Kalau nggak lancar bisa berhenti. Tapi kalau ini yang kedua ini cuma urusan akhirat saja. Yang penting nanti di akhirat selamat. Yang penting nanti di akhirat masuk surga bersama bidadari. Masa bodoh dengan urusan dunia. Ini udah di ikhlasnya orang yang khawas. Ya, ikhlasnya orang yang khawas. Tapi ini belum paling tinggi. Yang paling tinggi adalah ikhlasnya orang yang khawasul khawas. Ya. Tingkat tinggi. Apa itu? Ikhrajul hududil wil kuliyah. Mengeluarkan bagian dari keduanya. Nggak ada urusan dengan dunia. Nggak urusan akhirat. Yang mau ibadah, ibadah aja. Ya. Ibadah, ibadah aja. Fa ibadatun tahikul ubudiyah. Wal qiyam wa dhaifir rububiyah. Au mahabbatan wa syauqan ila ru'yatihi.
Ya, jadi ibadahnya ini orang khawasil khawas ini ya murni ibadah, melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu sholat perintah Allah? Kenapa kamu ini semua adalah ini sebuah kewajiban saya sebagai hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa bodoh urusan dunia, masa bodoh urusan ini adalah tugas saya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bisa karena cinta kepada Allah dan karena rindu pengen berjumpa dengan Allah. Maka ada sebuah syair dari Ibnu Farid, laisa su'ali minal jinani na'ima. Ibadah saya ini saya nggak minta kenikmatan surga, nggak minta, ya, nggak minta kenikmatan surga, saya nggak pengen. Ghairu anni uhibbuha li aroka. Hanya saja saya pengen ke surga itu bukan karena kenikmatan surga, tapi pengen melihat Allah Subhanahu wa taala li aroka. Artinya apa? Semua itu dikesampingkan. Yang diinginkan adalah adalah melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak daripada ikhlas. Maka Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya juga menjelaskan, kata beliau derajat ikhlas itu salah satu derajatnya orang ikhlas itu ada tiga. Kata Ibnu Athaillah yang pertama adalah ikhlasul abidin, ikhlasnya orang abid. Ikhlasnya orang ahli ibadah. Oh, orang abid. Apa? Al ibadatu lil jannah. Ibadah karena surga. Jadi orang abid itu orang ibadah itu ibadah kepada ini sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Tapi ikhlasnya udah ikhlas tingkatan abidin. Apa ikhlasnya orang yang abidin? Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, ibadah karena surga. Jadi nggak ada urusan dunia. Ya. Nggak ada urusan dunia karena surga. Yang kedua adalah ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang muhibbin, orang yang cinta. Para muhibbin, orang-orang yang cinta. Bagaimana itu ikhlasnya muhibbin? Al ibadatu li hubbillah waridallah. Orang ikhlasnya orang muhibbin ini udah di atas daripada orang yang abidin. Kenapa? Itu ibadah kepada Allah, pengen dapat cinta Allah, pengen dapat ridho Allah. Nggak pengen surga, nggak pengen dunia, nggak pengen surga. Dia ibadah kepada Allah, pengen dapat cinta Allah, pengen dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlasnya muhibbin. Yang paling tinggi adalah ikhlasul arifin, kata Ibnu Athaillah. Apa itu ikhlasul arifin? La wala li'anna al-ibadatu min Allah al-hayyu an su'alillah. Yang paling tinggi adalah ikhlasul arifin, tidak keduanya. Tidak karena surga, tidak karena mengharapkan cinta Allah, tidak ridha Allah. Tidak keduanya. Murni semuanya. Karena ibadahnya, dia ibadah kepada Allah, malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diajarkan oleh guru kita dengan zikir khafi. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa dilihat oleh malaikat, tidak bisa juga kecatat, tidak bisa terdeteksi oleh setan untuk merusaknya. Enggak, itulah zikir khafi. Alhamdulillah kita semua sudah diajarkan, diberikan oleh Allah ikhlas yang tertinggi. Ya, semua kita bisa istiqomah terus bersama dengan guru kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.